Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Subekti, mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan NIM AB 221085. Hari ini mau melaksanakan ujian OSCE tentang pendidikan kesehatan, diapras dan oral keras. Adapun yang perlu dipersiapkan yang utama yaitu arloji untuk kontrak waktu dengan pasien. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini dengan titik kecil ini? Mungkin kalau berikan konsultasi. Oh ya. Mungkin sebelum saya melaksanakan tindakan selanjutnya, izin saya Pak. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Sri Subekti yang praktek di PPND di sini. Dan nanti saya minta waktunya mungkin sekitar 10-15 menit Ibu untuk melaksanakan pemeriksaan dan mungkin dengan pendidikan kesehatan. Sakit longgar Pak balik? Insya Allah sakit. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin siap Ibu. Dan sebelumnya saya mohon izin mau melaksanakan cuci tangan dulu. Mungkin untuk cuci tangan sudah, dan untuk sekalian Ibu, saya memberikan pendidikan kesehatan. Cuci tangan itu penting ya Bu. Cuci tangan penting, jadi apalagi Ibu punya bayi, jadi semua kegiatan pulang dari manapun harus selalu cuci tangan dengan aman. Selama ini kan sering ke kelas ibu hamil, kelas ibu balita, sudah saya beri tahu cara 6 langkah cara cuci tangan ya Bu. Oh iya, terima kasih, sudah jelas ya. Siapa karo nyanyi-nyanyi no mboten. Jadi di sini saya intinya nanti mau melaksanakan pendidikan kesehatan, dan sebelumnya Bu mau saya tanya dulu, nama Ibu sinten? Kalau Ibu Inem Bu. Oh Ibu Inem, lah ini putranya umur pinten? 14 bulan. 14 bulan. Oh ngapa putri ini Bu? Putri Bu. Oh putri, menik-menik. Saya mau tanya, Ibu kesini dengan alasan kenapa? Keluarnya kenapa? Niki pantatnya dedek kecil niki ada sulam-sulam merah-merah, ada semuruntus ngoten niku lho Bu. Paling ndung lidah niku kene bintik-bintik putih. Rewel terus. Apa Ibu pakai susu formula apa pakai ASI? Pakai ASI. Jadi bayinya rewel, mergo ana bintik-bintik merah, enten popok sama di mulut. Jelas putih-putih ngoten lho Bu. Oh iya. Jadi intinya nanti saya kasih pendidikan kesehatan terutama untuk permasalahan cara perawatan bayi dengan permasalahan yang satu tadi di pantat merah-merah karena sering pakai popok itu tadi, dan yang kedua karena mulutnya ada bercak-bercak putih. Jadi yang saya jelaskan yang pertama dulu Ibu, yang di pantat. Jadi ruang niku namanya kalau penyakit, kalau diagnosa penyakit itu kalau di pantat merah-merah pada bayi yang disebabkan karena sering pakai pampers, pakai popok, sering kencing, itu namanya diapers. Niku. Jadi niku bukan penyakit yang infeksi atau lain-lain, tidak, tapi karena penyakit yang disebabkan karena iritasi pada kulit, karena pemakaian popok, pemakaian pampers, sering kencing, mungkin tidak
tidak segera diganti popok gitu nggih. Gitu. Biasanya tidak hanya di pantat Bu, itu bisa sampai juga di selangkangan nggih. Kadang bisa sampai terjadi merah seperti berair itu nggih, kalau itu sudah terlalu parah gitu nggih. Itu yang disebabkan karena lembab ya itu. Penyebabnya itu tadi ya, kebersihan yang mungkin tidak terjaga, lali, pampasnya nganti kebak, nggak diganti ya. Kemudian bayi ini pipis terus, itu kemudian bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapatkan antibiotik dari ASI ya. Jadi yang untuk antibiotik ibunya otomatis ada efek ke ASINya gitu ya. Itu biasanya penyebabnya dari diabetes itu tadi ya. Itu penyebabnya karena yang utama adalah personal hygiene, kebersihannya ya itu. Kemudian tanda-tanda biasanya itu tadi ada kemerahan di area kulit yang terkena pampers ya, itu biasanya di pantat dan kadang juga di selangkangan di sekitar genitalia itu ya. Nah, caranya bagaimana ya untuk kalau terjadi seperti ini, nanti tolong di rumah bisa bisa dipraktekkan. Tolong yang pertama, gantilah popok kalau sudah basah ataupun pampers ya. Itu kalau bisa jangan terlalu banyak dipakaikan pampers ya gitu. Jadi kalau bisa pakailah kain yang memang lentur ya. Jangan sampai pakai pampers itu enak, orang keganggu, tapi itu malah justru kalau anak tidak tahan dengan pampers bisa menjadikan alergi ya itu. Kemudian hindari menggunakan tisu basah ya. Saya kan sidik-sidik dikasih tisu basah. Lah itu justru membuat iritasi pada kulit ya, itu berbahaya karena ada kandungan alkoholnya itu ya. Yang penting kalau membersihkan, yang penting ganti popok, ganti yang bersih, ganti, nggak usah dikasih apa-apa itu ya. Kemudian menggunakan air yang bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok langsung dibilas tanpa perlu digosok itu ya. Jadi menggunakan air bersih untuk mencuci popok tadi setiap kali menggantikan popok ya, dan langsung dibilas tanpa perlu digosok ya. Digosok maksudnya disikat gitu ya. Itu karena kainnya lentur, kalau banyak disikat kan nanti membuat rusak ya, jadi nanti menjadi kasar ya itu. Kemudian cukup dikeringkan dan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit. Jadi kalau membersihkan tidak usah diresap-resap ini, tidak usah, hanya dilap saja dengan kain kering itu ya, handuk yang halus itu saja ya. Tetap nanti di keras-keras karena itu bisa membuat iritasi kulit ya. Kemudian menghindari popok yang terlalu kencang ya. Menurut pakai celana yang meter-meter itu juga tidak boleh itu ya, apalagi pakai pampers yang sudah terlalu tidak pas ukurannya itu. Kemudian tidak disarankan untuk memakai baby oil ya, atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Jadi mboten sah pakai baby oil atau apa-apa tidak. Seandainya memang itu sampai ada cairan, ada nanah, dengan langsung konsultasi ke dokter aja nggih. Nggak usah mengganti sendiri. Itu kok kayak ini, itu kok kayak ini, oh minyak tawon. Kadang kan seperti itu, nggak usah. Itu nggih. Kemudian cara pencegahan diaperas nggih. Pilihlah popok yang dengan bahan kain yang menyerap keringat. Ya, jadi ini saya banyak-banyak macam kain. Bagus-bagus, tapi pilihlah yang bahannya bahan yang menyerap ke keringat. Kemudian sering mengganti popok bila basah dan menjaga kebersihan sekitar popok itu ya. Mungkin yang terakhir tadi saya berpesan, seandainya terjadi itu nanti sudah jenengan nggak usah dikasih yang lain-lain karena ini masih batas normal gitu. Yang penting sering ganti popok itu saja
Nggih. Tapi kalau ada berkelanjutan seperti tadi, segera periksa ke tenaga kesehatan atau dokter. Gitu nggih. Jelas ada yang bisa ditanyakan? Tidak Bu, insya Allah sampun Oh, iya. jelas. Terima kasih kalau sudah jelas. Nggih. Dan oh ya masih ada satu ya tadi Iya. masalah mulut ya. Iya. Jadi yang ada di mulut bercak-bercak merah tadi itu bercak-bercak putih itu penyebabnya karena yang pertama nggih itu karena jamur nggih. Jamur. Kok anten jamur anak nggih bayi nggih. Bayi kok kena jamur seperti jenengan seperti itu nggih. Jadi itu disebabkan jamur nggih yang diserang di selaput lendir mulut. Jadi yang disekitar di mulut nggih. Itu biasanya di mukosa ataupun lidah nggih, kadang sampai pojok sana nggih, putih-putih gitu kan. Tapi kalau ini adik baru sedikit ya gitu. Gejalanya nggih biasanya tampak bercak keputihan di sekitar mulut nggih. Itu karena karena ini masih ASI nggih, kadang seperti kalau susu nemplek tapi bilangnya nggak bisa toh. Nah, itu gejalanya. Kadang sampai terjadi mengelupas nggih, mulut itu kan lidok-lidok gitu. Itu kadang juga ada seperti itu. Kalau lebih parah lagi, lukanya banyak, itu biasanya menyerupai yang bekuan susu tadi, banyak melebar-lebar nggih gitu. Tapi kalau dibersihkan juga tidak bisa. Itu nggih. Bila terjadi kronik bisa juga terjadi lesi berbenjolan kecil-kecil. Jadi yang putih-putih itu bisa nanti ke jendel-jendel nggih, ada lukanya. Nggih, itu kalau sudah sampai berlarut-larut tidak segera diatasi nggih itu. Kemudian nanti karena dia kan karena bercak-bercak minumnya otomatis kan sedikit, dia malas minum, bisa terjadi panas ya, panas karena kurang minum gitu ya, tak mau makan minum dan bayi otomatis rewel dan gelisah. Bayi akan mengeluarkan air liur sering dan secara psikis dia akan rewel. Gitu nggih. Terus napa mboten? Ya, jadi karena asupan minumnya dia kurang, bayi menjadi rewel. Lah, caranya gimana nggih? Ya itu untuk mencegah biar tidak terjadi. Yang utama ini masih ASI ya? Kalau masih ASI diusahakan jenengan jaga kebersihan payudara. Ya, sebelum netek payudara dibersihkan dulu. Gitu nggih. Kalau seandainya pakai susu botol, silakan susu botolnya itu direbus sebelum dipakai. Maka kalau bisa diusahakan beli susu botol yang bisa direbus. Itu yang pertama nggih. Kemudian jangan diberikan DOT nggih, karena selain dapat menyebabkan pembentukan rahim yang jelek nggih, diusahakan kalau minum pakai sendok aja. Dan nggih, itu kalau bisa. Dan jika bayi menetes atau menyusu ibunya nggih, itu puting susu ibu dibersihkan, ya itu tadi kebersihan ya, kebersihan payudara diutamakan. Itu ya Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk permasalahan ini ya, permasalahan panjenengan bayinya, dan ada cara untuk membersihkannya ya, yaitu pakai air hangat ya. Itu bisa diobati nanti pakai kemudian fluorid ya, atau nystatin ya, itu dioleskan gitu. Itu kalau memang terjadi lebih kronik gitu. Kalau seperti itu tidak bisa, kita rujuk konsul ke dokter anak. Mungkin bisa dipahami? Insyaallah bisa Bu. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Terima kasih. Yang penting semangat aja untuk Ibu, semoga bayinya sehat. Terima kasih, dan jangan lupa selalu kebersihan diutamakan. Bu. Pinten matur suwun Ibu, terima kasih. Setelah itu cuci tangan. Dari hasil pemeriksaan bisa didokumentasikan. Terima kasih.